Bab 1. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuri Suzumbi Koesakai. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widoyoningrat, Wakil Ketua 1 Iji Bangase Yoshio, Wakil Ketua 2 Raden Panji Suroso. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang tokoh dari Indonesia, 7 orang anggota Jepang. Bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan atau pembentukan Indonesia merdeka. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Choi Sang-in, sekarang diberi nama Gedung Pancasila, Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasar sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun dilihat oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan rumusan. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. 1. Pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, 5 kesejahteraan sosial. Kedua, Mr. Supomo yang memiliki gagasan yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Dan yang ketiga Insinyur Soekarno yang memiliki gagasan yang pertama 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Dawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, R. Abi Kusno, Tokroso Joso. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai suatu persatuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukaddimah, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam, oleh Sukiman Wirsanjojo disebut Gentleman Agreement. Naskah Mukaddimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukaddimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1.
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Zumbi Inkai. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah 6 orang sehingga anggota keseluruhannya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan. 1. Menetapkan Undang-Undang 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komitmen Nasional Indonesia Pusat.